Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marco Martin Arbar. Saya di sini akan menjelaskan tentang proposal bab 1 sampai bab 4 dari judul judul proposal saya yang berjudul Efektivitas Media Sosial Instagram @UNJ Official sebagai media informasi dan komunikasi, studi kasus mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Kita langsung share screen saja. Ya. Ya, ini adalah judulnya Efektivitas Media Sosial Instagram @UNJ Official sebagai media informasi dan komunikasi, studi kasus mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Bab 1 latar belakang. Salah satu media yang dijadikan rujukan oleh masyarakat ketika mencari informasi adalah media sosial. Vantage mendefinisikan media sosial sebagai sebuah platform yang menekankan pada eksistensi pengguna melalui memfasilitasan berbagai aktivitas dan kolaborasi, salah satunya Instagram. Bab 1 latar belakang. Salah satu universitas yang menggunakan Instagram sebagai media informasi adalah Universitas Negeri Jakarta. Melalui akun @UNJ Official, bagian Humas Universitas Negeri Jakarta menyampaikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan akademis maupun non-akademis di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, yang salah satunya bertujuan untuk mengelola hubungan antara pihak universitas dengan para stakeholder. Saat ini akun @UNJ Official telah memiliki 75.000 pengikut. Sesuai dengan keterangan pada bio, akun @UNJ Official ditunjukkan untuk memberikan informasi mengenai berita-berita terbaru, acara, hingga pemberitaan-pemberitaan terbaru mengenai lingkungan kampus. Rumusan masalah penelitian. Bagaimana pengaruh penggunaan Instagram sebagai media informasi dan komunikasi terhadap efektivitas bagian Humas UNJ dalam memberikan informasi. Yang kedua, seberapa besar pengaruh penggunaan Instagram sebagai media informasi dan komunikasi terhadap efektivitas bagian Humas UNJ dalam memberikan informasi. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi efektivitas bagian Humas UNJ dalam memberikan informasi melalui media Instagram. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan, tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan Instagram sebagai media informasi dan komunikasi terhadap efektivitas bagian Humas UNJ dalam memberikan informasi. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan Instagram sebagai media informasi dan komunikasi terhadap efektivitas bagian Humas UNJ dalam memberikan informasi. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangnya efektivitas bagian Humas UNJ dalam memberikan informasi. Batasan masa penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitian, yaitu hanya membahas mengenai pengaruh penggunaan Instagram sebagai media informasi dan komunikasi terhadap kemampuan bagian Humas UNJ dalam memberikan informasi yang diukur berdasarkan efektivitasnya. Manfaat penelitian bagi penulis untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana, dan untuk bagian penelitian selanjutnya, dan penulis berharap penelitian dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya. Bagi pihak institusi, penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh bagian Humas UNJ dalam mengelola informasi yang disajikan pada akun UNJ Official. Bab 2 tinjauan pustaka. Penelitian terdahulunya terdiri dari Hajar 2017 yang berjudul YouTube sebagai sarana komunikasi dakwah di Kota Makassar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk bagaimana Dai memanfaatkan YouTube sebagai sarana komunikasi dakwah, dan dari Ayu Tiani Putri 2018 berjudul penggunaan akun Instagram sebagai media informasi wisata kuliner, berjudul penggunaan akun Instagram sebagai media informasi kuliner, bertujuan untuk mengetahui penggunaan akun Instagram @kuliner_bandung oleh followersnya dalam menjadikan akun sebagai media informasi kuliner berdasarkan respon kognitif, afektif, dan behavioral menurut Stephen M. Dan yang ketiga dari penelitian Hajar yang berjudul YouTube sebagai sarana komunikasi dakwah di Kota Makassar. Yang keempat dari Ayu Tiani Putri 2018 yang berjudul penggunaan akun Instagram sebagai media informasi wisata kuliner, berjudul penggunaan akun Instagram sebagai media informasi wisata kuliner. Teori dan konsep ada 3. Yang pertama, media baru, turunannya terdiri dari interaktif, hypertekstual, jaringan dunia maya, simulasi dan digital. Yang kedua, pengertian media sosial. Yang ketiga, pengertian Instagram dan pengertian efektivitas komunikasi. Dan indikator efektivitas komunikasi terdiri dari penerima atau pemakai pesan. Masuk ke bab 3 dengan metode penelitian. Pendekatan penelitian kita menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan juga survei. Bab 3 metode penelitian, interview wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dan juga menggunakan kuesioner, observasi. Unit analisis
individu, dan juga menurut Undang-Undang STIMA 2013 unit observasi adalah satuan dari mana kita mendapatkan informasi. Bab 3 populasinya adalah penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Sampel penelitian ini adalah objek yang digunakan dalam penelitian yang dianggap mewakili seluruh populasi, yaitu mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, ditekankan lagi menjadi mahasiswa ilmu komunikasi. Teknik pengambilan samplingnya dipilih menjadi anggota sampel. Metode pengumpulan datanya menurut Nawawi dan Martini 2006 halaman 98. Cek validitasnya berasal dari kata validity yang memiliki pengertian sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melaksanakan fungsi ukurannya. Uji reliabilitasnya menggunakan Sugiharto dan Situnjak yang menjelaskan tentang untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen dapat dipercaya. Reliabilitasnya berdasarkan kata reliability. Bab 3 metode analisis data. Hipotesis risetnya terdapat efektivitas media sosial Instagram atau audiovisual sebagai media informasi dan komunikasi pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, subunit 202. HA-nya tidak terdapat efektivitas media info sosial Instagram atau audiovisual sebagai media informasi dan komunikasi pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, subunit 202. Ini tabel operasional konsepnya. Variabel 1, efektivitas komunikasi, dimensinya terdiri dari penerima atau pemakai pesan, isi pesan, saluran, format pesan, sumber pesan, dan ketepatan waktu, skalanya interval. Objek penelitiannya adalah UNJ Official saat ini memiliki 74.100 pengikut dan 407 unggahan. Ini masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Dari profil responden umur, berdasarkan tabel 4.1 diketahui sebanyak 9 responden, 29% berusia 19 tahun, sebanyak 9 responden 20% berusia 20 tahun, sebanyak 13 responden 41% berusia 21 tahun dengan total 31 responden. Jenis informasi yang dicari berdasarkan tabel 4.2 diketahui sebanyak 7 responden 22,6% mencari informasi tentang akademis, diketahui sebanyak 12% responden dengan hasil persentase 38,7% mencari informasi tentang event kampus, diketahui sebanyak 12 responden, 38,7% mencari informasi tentang kegiatan ekstra kampus dengan total 31 responden dengan mendapatkan validitas sebesar 100. Intensitas pengakses Instagram berdasarkan tabel 4.3 diketahui sebanyak 12 responden mendapatkan hasil presentasi, 38,7% mengunjungi akun WNJ Official 3-5 kali, diketahui sebanyak 19 responden 61,3% mengunjungi akun @WNJ Official lebih dari 5 kali dengan total 31 responden. Uji validitasnya berdasarkan tabel di samping diketahui nilai R hitung pada variabel efektivitas yang memiliki nilai besar daripada nilai R hitung sebesar 0,355. Oleh karena itu dapat dikatakan variabel efektivitas media sosial @WNJ Official pada penelitian ini bernilai valid. Ini merupakan tabel uji validitas dari menggunakan SPSS dari 1 sampai butir 1 sampai butir 20. Uji reliabilitas. Dalam pengujian reliabilitas, suatu variabel dikatakan reliable apabila nilai R alfa lebih besar daripada nilai R kritis 0,600. Berdasarkan tabel 4.5 di atas diketahui nilai reliabilitas pada variabel efektivitas adalah 0,885. Nilai ini lebih besar dari nilai R, dapat dikatakan bahwa variabel ini bisa dikatakan reliable. Bab 4 ini merupakan tabel dari analisis deskriptifnya. Berdasarkan tabel 47, analisis deskriptivitas diketahui rata-rata untuk butir pertanyaan 1 3,44, nilai rata-rata untuk pertanyaan 2 364, untuk butir 3 354 juga, untuk butir pertanyaan 4 adalah 345, nilai rata untuk butir pernyataan 5 adalah 351, nilai rata-rata untuk butir pernyataan 6 adalah 345, butir 7 351, butir 8 367, butir 9 358, butir 10 354, butir 11 348, butir 12 377, butir 13 335, butir 14 364, butir 15 351, butir 15 351, butir 16 351, butir 17 364, butir 18 358, butir 19 345, butir 19 345, butir 20 adalah 364. Min per dimensi. Ini adalah hasil tabel min per dimensi. Pada dimensi pesan mendapatkan hasil min sebesar 354. Pada dimensi saluran pesan mendapatkan hasil nilai min 359. Pada dimensi format pesan mendapatkan hasil nilai min sebesar 350. Pada dimensi sumber pesan mendapatkan hasil nilai min sebesar 358. Pada dimensi ketepatan waktu mendapatkan hasil nilai min sebesar 365. Dimensi penerima pesan. Pada dimensi penerima pesan terdiri dari 4 kuesioner yang terdiri dari, bisa dilihat,
dengan total mendapatkan hasil min 354. Untuk dimensi pesan yang terdiri dari 4 kuesioner terdiri dari ini mendapatkan hasil 354. Dari dimensi saluran media mendapatkan hasil 359 dari 4 butir kuesioner. Dari dimensi format pesan mendapatkan dari 3 butir kuesioner mendapatkan hasil 350. Dari dimensi sumber pesan mendapatkan hasil 358 yang terdiri dari 2 butir kuesioner. Dari dimensi ketepatan waktu yang terdiri dari 3 butir kuesioner mendapatkan hasil min 355. Dan itu adalah persentase dari bab 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.